Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhil ummah bil isnad wal ijazah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur sahabat-sahabat karena Allah, karena kita hidup menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang diberikan perangkat yang luar biasa, yang menjadi garansi bahwa ajaran kita walaupun sudah jauh berjarak dengan baginda Nabi, 14 abad lebih, tapi sama seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu? Ini yang kemudian menjadi garansi seorang Habib mengaku keturunan Nabi, maka garansi kebenarannya, kevalidannya adalah dia mempunyai silsilah nasab. Jika ada seorang ulama mengaku ikuti Nabi, maka dia harus punya silsilah sanad. Silsilah nasab itu bin fulan. Saya anak fulan secara biologis dan bersambung misalnya kepada baginda Nabi sebagai contoh. Yang pasti saya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mungkin di antara antum ada yang keturunan Nabi Musa jadi Yahudi. Ada yang keturunan Nabi Muhammad SAW, kita panggil Sayyid, Syarif, atau Al-Habib. Sahabat-sahabat karena Allah, ada nasab disebut nasabul ilm, nasab keilmuan. Jika tadi seorang Habib mengaku dirinya zuriat Nabi, buktinya harus ada sanad, silsilah, nasab bin fulan dengan fam tertentu yang jumlahnya ratusan. Maka saya, kalau ngaku saya ini ikut Rasulullah, ahlus sunnah, saya harus membuktikan bahwa akidah saya ada registrasi kepada imam-imam yang ada. Dan ini diakui oleh para masyayikh. Itulah yang disebut dengan ijazah sanad. Jika seseorang mengatakan saya ikut Nabi, ditanya fikihnya misalnya, fikih Imam Syafi'i, lalu harus dilihat dari mana dia mengambil fikih Syafi'i? Dari Syekh Fulan. Misalnya di Indonesia ada NU Muhammadiyah. Ini paling gampang. Kalau di Palu ada Al-Khairat, Syekh Sayyid Al-Jufri. Kemudian di Sumatera ada Syekh Sulaiman Rasuli, ya, Tarbiyah Islamiyah. Di Lombok juga ada banyak sekali, di Banjar apalagi. Ini kemudian kalau mereka mengatakan kami semua Syafi'iyah, ini yang aku Syafi'i. Tinggal kita buktikan bahwa mereka benarkah mengikut Rasulullah. Kita lihat nasab fam keilmuannya kemana. Jika Habib ada Al-Attas, ada apalagi namanya, Al-Attas, Al-Idrus, Segaf, dan lain-lain, ada ratusan. Maka dalam bab fikih minimal ada 4 fam besar bahwa dia ini keluarga Ahlus Sunnah secara fikih. Pertama fam Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Hanbaliyah. Di luar itu diragukan. Sebagaimana ada seorang Habib Sayyid mengatakan, saya keturunan Rasulullah, tapi tidak tergabung kepada sekian ratus daripada fam yang sudah tertulis, terinclude di dalam penelitian yang sudah dikumpulkan oleh ulama-ulama habaib. Begitu juga teman-teman dalam bab akidah. Begitu juga dalam bab hadis. Ngaku ahli hadis Ahlus Sunnah, lalu kemudian membatalkan keilmuan sunnah ulama yang berbeda dengan dia. Lalu mengatakan langsung saja ke Bukhari, langsung saja ke Rasulullah. Ternyata maksudnya langsung ke Sahih Bukhari. Padahal Sahih Bukhari pun tidak langsung ke Rasulullah. Sahih Bukhari itu melewati imam-imam yang merupakan imam itu. Ada yang pendiri mazhab, Imam Ahmad bin Hanbali. Ada Ishaq bin Rahawai, ada muridnya Imam Syafi'i, yaitu Al-Humaydi, dan lain sebagainya. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, yang paling lucu, saya dikasih tahu oleh seseorang bahwa dirinya mempunyai sanad Quran. Dan dia mengatakan bahwa kalian ini tidak sahih kepada Rasulullah, karena kalian Asy'ariyah, kalian bertarekat sufi, kalian orang-orang zindik, kalian bermazhab taklid, juhala. Lalu saya tanya, jika Anda berkenan, sebutkanlah sanad Anda kepada Rasulullah.
Lalu dia menyebutkan sanad Qur'annya kepada Rasulullah. Apa yang membuat saya kaget? Sanadnya bersumber ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, ada dari Syam. Saya membaca kemudian satu sanad yang dari Mesir. Ternyata 2 generasi di atasnya itu bersambung kepada seorang mursyid Tariqah Naqsyabandiyah, mufti di sana di Mesir, bermazhab Hanafi, Syekh Muti'i. Beliau seorang imam yang agung dan bermazhab Hanafi, bertariqat Sufi Naqsyabandi, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ketika kita eksplor itu, tiada jawaban, tiada tanggapan. Katanya bersanad kepada Rasulullah dengan sanad yang bukan jalur Sufi, bukan jalur Asy'ariyah, bukan jalur ulama-ulama mazhab. Ternyata mau lari kemana? Tidak ada sanad di dunia ini, sanad Al-Quran, sanad hadis, sanad fikih, bahkan sanad kitab-kitab, melainkan terporos kepada beberapa ulama saja. Yang paling banyak, yang paling mengagetkan kita adalah kepada Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Coba buka kitab sanad Syekh Yasin, kitab sanad Sayyid Muhammad Al-Maliki, kitab sanad ulama-ulama kita. Hampir semuanya berporos kepada Imam Zakaria Al-Ansari. 4 mazhab lewat beliau. Semua qiraah yang 7 lewat beliau. Semua jalur Quran lewat beliau. Jalur hadis lewat beliau. Meskipun ada jalur-jalur di sampingnya. Ada jalur Imam Suyuti, kawan beliau. Ada jalur Imam Sakhawi. Tapi itu satu rumpun. Kalau jalur Imam Sakhawi ya jalur Suyuti ya jalur Zakaria Al-Ansari, sama semua. Di bawahnya ada jalur Imam Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami. Inilah kemudian berkembang sampai hari ini. Tidak ada teman-teman, sahabat-sahabat Allah, kita mau bersanad Quran, bersanad hadis, melainkan jalur mereka. Zakaria Al-Ansari juga mursyid tarekat Sufi. Dan beliau menulis tahzib, ringkasan, susunan yang rapi terhadap risalah Kusyairiyah. Dan tarekat-tarekat Sufi juga diajarkan oleh beliau, ditalkinkan oleh beliau. Lalu mau lari kemana? Semua sanad, semua silsilah keilmuan Ahlus Sunnah berasal dari Asy'ariyah, Sufiyah, bermazhab yang 4. Mari kita jujur, mari kita kembali kepada jalur mereka, Ahlul Isnad wal Ijazah. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum.